Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Febri Ardan Saputra dengan NPM 2217051019 dari kelas D. Di sini saya ingin mencoba menjelaskan tentang perbandingan algoritma. Yang pertama yaitu sorting algoritma. Nah, pada sorting algoritma ini terdapat algoritma seperti bubble sort, selection sort, merge sort, dan quick sort. Yang pertama yaitu bubble sort. Kita dapat melakukan bubble sort dengan memproses setiap pasang elemen yang bersebelahan satu persatu. Mulai dari elemen pertama, cek apakah elemen sesudahnya lebih kecil. Bila elemen kedua lebih kecil dari elemen pertama, maka kedua elemen tersebut posisinya ditukar. Jadi elemen kedua itu ditukar, jadi dipindah posisi ke elemen pertama. Terus elemen pertama dipindah posisikan ke elemen kedua. Nah, jika tidak, maka tidak perlu melakukan penukaran. Nah, setelah itu lanjut periksa elemen kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, yang selanjutnya yaitu kompleksitas pada bubble sort. Jika eksekusi ke I mengakibatkan I elemen terbesar terletak di I posisi terakhir, maka dibutuhkan N kali eksekusi, hingga seluruh data terurut. Nah, misalnya dalam sekali eksekusi, dilakukan iterasi dari elemen pertama ke elemen kedua. Nah, jadi elemen pertama, misalnya nih, kalau elemen pertamanya itu lebih besar dari elemen kedua, maka dipindahkan terlebih dahulu. Ditukar posisinya. Kalau jika ingin mengurutkan dari yang terkecil sampai terbesar, maka elemen kedua itu dipindah posisikan ke elemen pertama, setelah itu elemen kedua dipindah posisikan ke elemen kedua. Elemen pertama dipindah posisikan ke elemen kedua. Nah, kompleksitas pada bubble sort ini berkisaran antara O1 sampai ON, tergantung eksekusi keberapa. Nah, total kompleksitas bubble sort sendiri adalah ON kuadrat. Selanjutnya yaitu running time untuk data pada bubble sort. Nah, di sini saya sudah mencoba membuat suatu implementasi codingannya. Nah, ini adalah salah satu contoh implementasi codingan dari bubble sort. Nah, di sini ada fungsi dari bubble sortnya, fungsi utamanya. Ada dua parameter yang bertipe integer bertipe integer, array, dan integer size. Nah, di sini ada integer temporary. Nah, di sini temporary ini berfungsi untuk menyimpan sementara elemen suatu array. Nah, ini contoh codingannya seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan random variable. Tujuannya untuk menghitung ini nih. Jadi tidak perlu menuliskan secara manual. Jika menggunakan ini sudah disediakan oleh komputer kita masing-masing. Nah, di sini saya ingin mencoba langsung running. Yang pertama yaitu 100. Nah, 100 ini running time-nya sebesar 0,0 milisecond. Nah, di sini tulis 0,0 saja, 0 milisecond. Nah, selanjutnya yaitu 1000. Lalu kita coba 1000. Nah, running time yang kita dapat yaitu 2,0 milisecond. Atau 2,0 milisecond. Nah, lanjut kita coba 10.000. Running time yang kita dapat yaitu sebesar 216,0 milisecond. 216,0 ms. Nah, lanjut 100.000. Kita coba 100.000.
100.000. Nah, di sini prosesnya agak lama karena ini sebesar 100.000, jumlahnya besar. Nah, di sini running time yang kita dapat yaitu 41.934,0 milisecond. Milisecond. Nah, lanjut yang terakhir yaitu 1 juta. Kita coba 1 juta. 1 juta. Nah, di sini laptop saya atau terminal saya tidak mau memprosesnya. Jadi perkiraan saya mungkin jika 100.000 saja sudah mencapai 41.000, maka pikiran saya running time pada 1 juta ini lebih dari 41.000. 41.934 milisecond. Nah, selanjutnya yaitu selection sort yang kedua. Nah, di sini berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan selection sort. Yang pertama, pilih elemen terkecil dari data, lalu pindah ke elemen pertama. Yang kedua, pilih elemen terkecil dari data yang tersisa, lalu pindah ke elemen kedua. Yang ketiga, pilih elemen terkecil dari data yang tersisa, lalu pindahkan ke elemen ketiga, dan seterusnya sampai seluruh elemen terurut. Nah, di sini prosesnya agak mirip dengan bubble sort, cuman bedanya di sini kita harus menyimpan dua. Kalau kita ingin melakukan selection sort, kita harus menyimpan dua elemen yang ingin kita selection sort ini ke dalam dua variabel di sini. Contohnya seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan integer temporary dan integer posisi. Variabel temporary dan posisi ini digunakan sebagai tempat menyimpan data sementara untuk ditukar antara data ke satu sampai ke n. Nah, seperti itu. Nah, lanjut yaitu kompleksitas pada selection sort. Nah, di sini sama dengan bubble sort karena proses pada selection sort ini sama-sama menukar seperti bubble sort. Jadi kompleksitasnya yaitu O n kuadrat. Nah, selanjutnya itu running time. Nah, di sini saya sudah membuat codingannya sama seperti tadi di sini menggunakan random variable. Nah, langsung kita coba 100. Maka running kita dapat 0,0 milisecond. 0 milisecond. Nah, lalu kita coba 1000. Nah, running kita dapatnya 1,0 milisecond. 1,0 milisecond. Lebih cepat 1,0 milisecond dari bubble. Nah, lalu kita coba 10.000. 10.003. 4. Nah, running time yang kita dapat yaitu 70,0 milisecond. 70,0 milisecond. Nah, lalu kita coba 100.000. Apakah lebih dari bubble sort atau kurang dari bubble sort? 100.
Nah, di sini running time yang kita dapat yaitu sebesar 8.000. Ternyata lebih cepat selection sort daripada bubble sort. 8.761 1,0 milisecond. Nah, di sini saya tidak perlu mencoba 1 juta ini karena pasti posisinya bakal sama seperti bubble sort. Terminal saya tidak mau mengeksekusinya. Jadi perkiraan saya mungkin lebih dari 8.761,0 milisecond. Nah, lanjut yang ketiga yaitu merge sort. Nah, merge sort ini adalah algoritma yang terus membagi array yang ingin diurutkan menjadi 2 sampai tersisa 1 elemen. Kemudian menggabungkannya kembali sambil mengurutkannya. Nah, lanjut yaitu kompleksitas dari merge sort. Nah, kompleksitas dari merge sort ini dengan proses membagi array menjadi 2 array sampai besar secara terus-menerus, banyak kedalaman rekursif dari merge sort adalah O log n. Untuk setiap kedalaman dilakukan divide dan combine. Nah, jadi kompleksitasnya itu O log n. Karena pada merge sort ini tidak melakukan penukaran, melainkan melakukan divide dan combine. Nah, lanjut kita mencoba running time. Di sini saya sudah membuat codingannya. Nah, di sini adalah implementasi dari fungsi merge sort saya. Nah, di sini saya juga masih menggunakan random variable. Nah, lalu sekarang kita coba 100. Nah, running time yang kita dapat sebesar 0,0. Tidak ada perubahan. 0,0 milisecond. Nah, lalu kita coba yang 1000. Apakah lebih cepat dari bubble sort dan selection atau lebih lambat dari keduanya? 1000. Nah, ternyata yang kita dapat yaitu lebih cepat. 0,0. Lebih cepat dari kedua algoritma sebelumnya ini. 0,0. 0 saja, 0 milisecond. Nah, lalu kita coba yang 10.000. 10.000. Sangat cepat sekali sepertinya. Di sini saya mendapatkan running time sebesar 2,0 milisecond. Perbandingannya sangat jauh dibandingkan bubble sort dan selection sort. Nah, selanjutnya kita coba 100.000. 100.000 1, 2, 3. Running time yang kita dapat sebesar 22,0 milisecond. Wah, sangat jauh. Nah, kita coba 1 juta. Ini kira-kira bisa nggak ya? 1 juta. Wah, nggak bisa juga. Berarti ya perkiraan saya mungkin lebih besar daripada 22,0 milisecond. Nah, selanjutnya kita coba quicksort. Sebelumnya itu quicksort itu kita contohnya atau misalkan kita ingin mengurutkan array 5, 2, 7, 6, 1, 8, 9 secara menaik. Nah, secara naik. Nah, pilih salah satu elemen, misalnya 5 nih. Kita sebut elemen ini sebagai pijakan. Kemudian, pindahkan seluruh elemen yang lebih kecil sama dengan pivot ke sebelah kiri dari pivot. Jadi, lebih kecil dari 5 itu kita taruh sebelah kiri. Jadi, sebenarnya ini dipecah.
Jadi yang kayak 2, 1, 3 ini kita pisahkan ke sebelah kiri. Dan seluruh elemen yang lebih besar dari pivot kita pindahkan ke sebelah kanan. Kayak 6, 7, 8, 9. Urutan elemen-elemen di satu bagian setelah pemindahan tidaklah penting. Jadi urutan elemen-elemen di satu bagian, sebelah kiri pivot atau kanan, setelahnya pemindahan tidaklah penting atau boleh diacak. Nah, setelah didapat kedua array tersebut, lakukan quicksort serupa untuk bagian kiri dan kanan secara rekursif. Nah, base case dari rekursif ini adalah ketika array yang hendak diurutkan hanya memiliki satu elemen. Nah, sini kompleksitas dari quicksort itu sama aja dengan merge sort, yaitu sebesar O log n, karena di sini juga menggunakan melakukan divide dan combine. Nah, lanjut kita melakukan running time untuk data pada quicksort. Di sini implementasi codingan dari saya masih menggunakan random value. Ini kita hapus. Nah, di sini juga saya menggunakan fungsi partisi dan fungsi dari quicksortnya. Nah, langsung saja kita coba 100. Nah, running time yang kita dapat yaitu sebesar 0,0 milisecond. Kita tulis 0 milisecond saja. Lanjut running time pada 1000. Kita coba 1000. Maka running time yang saya dapat yaitu 0,0 milisecond. Ternyata ini lebih cepat juga daripada bubble sort sama selection sort. Tapi apakah quicksort ini kecepatannya sama dengan merge sort? Nah, kita tidak tahu. Untuk membuktikannya, kita coba running time lagi yang sebesar 10.000. Kita coba yang 10.000. Apakah sama dengan merge sort atau tidak? 4. Ternyata sama ya, 2,0 milisecond. Nah, lalu kita coba yang 100.000. Apakah tetap konsisten sama dengan merge sort? 100 ini 10, 100. 25,0 milisecond. Ternyata lebih cepat merge sort dibandingkan quicksort. Lebih cepat sedikit. Nah, jika merge sort tadi kita coba 1 juta itu tetap nggak bisa, ya kemungkinan quicksort juga nggak bisa. Jadi saya perkirakan running time pada 1 juta ini kisarannya lebih besar dari 25,0 milisecond. Nah, untuk selanjutnya pada nomor 2 yaitu Fibonacci number. Nah, di sini saya sudah membuat fungsi rekursif dan dinamik programnya atau dinamik rekursifnya. Lalu di sini kita coba mencari running time pada Fibonacci ke-10. Fibonacci ke-10 untuk rekursif. Nah, di sini rekursif saya menggunakan ulang-ulang. Di sini fungsinya. Lalu ini implementasi untuk mencari running time-nya. Kita coba 100. Salah. Di sini kita mencari Fibonacci ke-10. Di sini kita mencari running time pada Fibonacci ke-10. Pada Fibonacci ke-10
itu running time yang kita dapat sebesar 0,0 milisecond. Nah, Fibonacci ke-10 itu adalah 55. Di sini 0,0 milisecond. Lanjut pada Fibonacci ke-20. Running time yang kita dapat ada 0,0 juga. 0,0 milisecond. Atau 0 saja. 30, lalu kita coba 30. Running time kita dapat sebesar 8,0 milisecond. Selanjutnya kita coba 40. Wah, di sini agak lama. Nah, running time kita dapat sebesar 990,000 milisecond. 990,0 milisecond. Nah, ya. Nah, kita coba 70. Nah, sepertinya ini tidak bisa juga nih. Perkiraan saya sih mungkin pada Fibonacci ini rekursif. Coba lagi. 70. Mungkin menurut saya Fibonacci ke-70 ini angkanya sudah lebih dari yang diperkirakan atau dari long ini. Jadi kemungkinan ya lebih dari 99,0. 99,0. Nah, iya sebenarnya tidak bisa. Nah, jika 70 aja tidak bisa, maka 100 juga pasti lebih besar dari 990 atau 990,0 milisecond. Nah, lanjut ke dynamic programming yang terakhir atau dynamic rekursif. Kita coba dari Fibonacci ke-10. Running time yang kita dapat sebesar 0,0 milisecond, terus 20, kalau kita coba 20, running time-nya sebesar 0,0 milisecond juga. Lanjut ke Fibonacci ke-30, suku ke-30. 0,0 milisecond. Wah, cepat juga. Terus kita coba 40. Running time kita dapat sebesar 0,0. Masih konsisten di 0.
Lanjut ke 70. 70 masih 0,0. Kita coba 100. Sampai min. Running time yang kita dapat sebesar 0,0 milisecond. Atau 0 milisecond. Nah, artinya apa? Kesimpulannya itu berarti pada dynamic programming, running time-nya itu lebih cepat daripada rekursif biasa. Di sini sudah tampak jelas perbandingannya. Setiap kita nge-compile, nge-run dari Fibonacci 10, 20, 30 sampai 100, itu langsung ke run. Nih, kayak 100 nih. Aduh, salah. Langsung ke eksekusi dia. Nah, langsung ke eksekusi. Sedangkan pada rekursif ini, nah, dia menunggu lama. Ini mungkin bisa, tapi ya prosesnya bakal lama. Kemungkinan ya bisa ratusan milisecond. Jadi kesimpulannya pada Fibonacci number ini dynamic programming itu lebih cepat daripada rekursif. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah dan kurang, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.